sebetulnya apa sih yang terjadi? Di otak kita kan banyak memori ya, banyak memori. Ya, buat teman-teman yang juga sudah pernah belajar tentang memori di otak, bayangkan memori itu mulai terbentuk sejak dalam rahim seorang ibu sampai detik ini memori terbentuk ya di otak kita. Nah, memori-memori ini adalah sebuah mekanisme peristiwa yang ditangkap oleh indera kita, ya, dan dia masuk ke dalam pikiran kita dan juga masuk dalam perasaan kita. Ya, itu memori ya. Nah, namun di dalam otak, jadi Allah menciptakan otak emosi. Ini sering sekali kita bahas ya. Romil juga bertahun-tahun bisa bahas tentang otak emosi. Otak emosi ini dibicarakan tiap hari. Bahkan bisa sehari itu bisa kali 3 kali nih ketemu otak emosi ini. Ya Allah ya Rabb. Ya. Tapi buat Bu Isa sangat bersyukur ya, setiap hari ketemu 3 kali untuk bicara otak emosi. Itu untuk ngingetin diri Bu Isa sendiri itu. Ya, hai Aisyah, di otakmu ada otak emosi, the limbic system namanya. Ya, atau disebutnya otak mamalia brain. Ya, situ ada emosi yang Allah berikan, Allah karuniakan untuk merespon sebuah peristiwa, ya, gunakan baik-baik itu. Karena kalau kita nggak punya emosi, nggak enak hidup, nggak enak, ya, nggak enak. Benar-benar itu sudah banyak penelitiannya ya. Ya, jadi karena otak kita di dalamnya otak emosi, bahkan intinya otak adalah otak emosi. Ya. Nah, saat memaafkan orang lain, yang terjadi pada otak apa coba? Ada 3 bagian di dalam otak teraktivasi saat Anda melakukan kegiatan memaafkan. Keren ya? Ya. Itu di kotak hati, ya Allah ada. Ya, ini di daerah depan sini, agak depan sini di daerah prefrontal cortex ya. Dan di sini di daerah parietal, yang di lobus parietal ya. Jadi ada di dorsolateral prefrontal cortex, inferior parietal bagian kanan, dan precuneus ya. Ini bisa, mohon maaf nggak bisa di bahasa Indonesia kan. Karena ini nama daerahnya di dalam otak ya. Supaya universal maka tetap tidak di Indonesia kan ya. Nah, jadi keren banget ya. Ada 3 bagian dalam otak teraktivasi saat kita melakukan kegiatan memaafkan, insya Allah. Nah, bagian otak precuneus mengatur memori dan integrasi informasi yang luar. Kemudian bagian otak inferior parietal terlibat nanti dalam proses visual, auditori, dan sensasi tubuh. Dan bagian otak dorsolateral prefrontal cortex memampukan Anda untuk dapat fokus dan mengingat hal-hal tertentu. Nah, 3 bagian tempat ini teraktivasi pada saat kita memaafkan. Jadi tempatnya memori ya teraktivasi. Jadi di situ nanti ada ya pemulihan di memori. Kemudian di parietal ini, di daerah ini ya, inferior parietal ini terjadi juga ya satu mekanisme visual, auditori, dan sensasi tubuh nih. Waktu memaafkan itu terjadi sesuatu yang menyenangkan, bahkan membuat nyaman ya. Dan di dorsolateral prefrontal cortex ini ya kita bisa ya memori atau daya ingat ini ada istilahnya recovery, pemulihan ya, pemulihan, masya Allah ya Allah. Nah, kalau dilihat dari potongan CT scan ya, cuma nanti nggak jelas juga nih. Tapi saya mau bilang bahwa ini ada potongan-potongannya ya, di daerah-daerah ini nih yang nanti terjadi sesuatu di dalam itu. Ya, tanpa kita tahu ya. Nah, ini mata ya. Ini kalau dipotong-potong nih kelihatan seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada sebuah sistem mekanisme antara yang mau memaafkan sama nggak mau memaafkan ya. Dan ini panah-panahnya ini ya, ini bermakna loh, bermakna. Ya, orang nggak mau memaafkan ya, ada beberapa tempat saja yang itu langsung nyala nih ya. Cuman kalau bisa jelaskan secara detail pakai bahasa kedokteran nanti malah pusing ya. Pokoknya asal kita tahu bahwa di otak kita waktu nggak mau maafkan dan memaafkan itu terjadi mekanisme sistem neurotransmitter, sistem hormonal ya. Dan inilah yang bikin perbedaannya nanti ya, unforgiveness dan forgiveness ya. Kemudian fungsi-fungsi otak tersebut membantu Anda dalam mengatur emosi dan menyelesaikan amarah serta dendam yang dirasakan mengenai suatu kejadian negatif yang dialami, seperti kejadian saat seseorang telah menyakiti Anda. Jadi otak kerja sendiri loh itu ya, atas izin Allah. Ya, pada saat kita memaafkan, terjadi suatu recovery pemulihan yang luar biasa. Terutama memang yang di daerah ya frontal, di lobus frontal. Ya, seringnya kalau kita belajar otak kan bisa suka bilang lobus frontal itu yang di depan gitu. Nanti yang pas 4 ilmu ini yang paling depan sekali di prefrontalnya gitu ya. Nah, di sini terjadi barangkali pada saat nanti kita memaafkan itu, kalau misalnya kita ya bisa ngelihat di dalam otak itu terjadi apa, waduh takjub banget. Dan bisa jadi kita menyesal kenapa nggak dari dulu ya saya memaafkan ya. Karena kalau kita ya menunda-nunda memaafkan merusak otak kita ya. Nah, sekarang memang
memaafkan itu baru belajar ya. Jadi belajar memaafkan orang lain. Memaafkan memang merupakan suatu kemampuan yang dapat dipelajari. Ini berita baiknya. Ya. Jadi memang dipelajari ya Bu Isa. Iya. Ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan rasa empati. Ya, rasa empati itu kita menempatkan. Kalau saya jadi dia, gimana ya? Gitu. Berempati. Ya. Jadi kita latihan nih. Sama siapa Bu Isa latihannya? Paling gampang latihan sama siapa coba? Sama pasangan hidup, sama anak-anak ya, yang sudah berkeluarga ya. Kalau yang belum berkeluarga, latihannya coba gimana? Memaafkan siapa? Orang tua. Ya. Bisa masih dapat juga berita-berita bahwa seorang anak kesel banget sama ibunya, capek aku sama ibu, capek aku kesel sama ibu. Coba kalau kita jadi dia deh. Ya. Nah itu caranya aja gitu, langkah pertamanya ya. Coba kalau saya jadi dia. Suami juga gitu. Coba kalau saya jadi suami, bisa juga gitu ya. Bisa kadang-kadang kalau udah tidur lihat ayat toto, jadi kasihan ya. Padahal beberapa menit sebelumnya kesel. Tapi pas lihat kasihan. Ya dengan cara itu coba kalau saya jadi dia ya. Ya itu namanya empati. Coba kalau saya jadi ayat toto ya. Nanganin sekian banyak orang, harus ya teman-teman sejawat diperhatikan. Wah itu ya. Karena biasanya kadang-kadang bisa suka sedih. Kenapa kalau subuh-subuh habis sholat subuh ya tuh langsung pergi gitu kan? Dia pergi loh gitu ya. Tapi itu tadi pas mau tidur tuh coba kalau saya jadi dia ya Allah nggak sanggup kayaknya. Ya, akhirnya memaafkan. Ya. Jadi ini belajar memaafkan orang lain. Ya terutama orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ya. Kemudian terus ada tahapannya pemaafan itu ya. Ya, nanti kita perhatikan urutannya. Jadi di dalam mekanisme tubuh ini peristiwa ditangkap oleh indera itu nanti masuk ke pikiran, masuk perasaan, terus jadi tindakan. Ya, pikiran ini pasti kita cerita tentang otak, perasaan kita cerita tentang apa? Coba kolbu atau jantung, dan tindakan ya kita punya seluruh tubuh ini. Ya, perangkat-perangkat badan ini. Itu urutannya begitu ya, apapun peristiwanya. Nah tinggal waktu peristiwa ini masuk oleh pikiran dan perasaan diwarnai, terutama pikiran karena ada otak emosi diwarnai. Peristiwa ini menyenangkan, peristiwa ini menjengkelkan, peristiwa ini melukai, peristiwa ini dia diwarnai. Ya. Dan akhirnya tindakan kita terwarnai dari pikiran dan perasaan. Ya. Kemudian perhatikan dengan rinci peristiwa nih, ya. Dia buat sedih kah, takut kah, kecewa atau marah kepada orang yang sedang kita hadapi peristiwa ini. Kemudian sadari apa yang ingin kita maafkan dan melepaskannya. Kita sama-sama sudah belajar ya bahwa otak emosi nggak bisa hilang ya. Berkali-kali juga pernah bisa cerita seorang Daniel Coleman ya, seorang pakar emosi ya, itu mencoba meneliti dengan cara dia nggak bisa ambil otak emosi nggak, hanya dikebiri itu. Ada satu sarafnya cuman diikat itu, kebiri itu nih itu. Ya, ini nggak diambil loh, otak emosi nggak diambil, cuman dikebiri aja diikat. Orang itu yang diikat otak emosinya, jalur emosinya, jadi nggak ada sedih, takut, kecewa, marah, hidupnya kacau, ya. Jadi kalau ada peristiwa istrinya diambil orang, pikiran perasaannya ini, terutama di otak emosi ada pikiran ini, ya, dia nggak bisa mendeteksi dan tindakannya diam aja. Istrinya diambil orang, anaknya dipukul, dibully oleh temannya sampai hancur itu kepala, si bapak diam aja, nggak ada tindakan. Ya, nggak kasihan tuh, hartanya diambil orang karena dikebiri ini otak emosi, dia diam aja. Ya. Itu wah ya, itu zalim banget itu terhadap diri sendiri ya, terhadap sekeliling. Makanya ya kita harus tahu bahwa otak emosi itu anugerah dari Allah, dan tentu juga Allah ajarkan kita untuk memanagenya. Ya. Karena itulah kita jadinya dinamis istilahnya, hidupnya nggak flat, ya istilahnya nggak seru. Ya. Bahkan terkadang pada saat kita kesel sama seseorang dan setelah memaafkan, jadi bertambah sayangnya sama orang itu. Karena kenapa? Jatuhnya penuh kasih sayang atau saya kasihan sama dia. Ya, luar biasa itu. Kita nggak pernah bisa merasakan enlightenment kalau belum pernah sedih, atau belum pernah takut, belum pernah kecewa, belum pernah marah. Itu gunanya kenapa turun lagi emosi, kita naikkan. Karena peristiwa menaikkan emosi ke level atas, kalau kita pernah ingat ya level emosi ya, itu yang Allah catat ya. Memang ada satu peristiwa naik ke level atasnya mudah, ada satu peristiwa ya gitu deh. Butuh waktu, bukan susah tapi butuh waktu. Dan juga kita harus sadari apa sih yang ingin kita maafkan itu apa ya. Ya.
Karena pada saat kita memaafkan tadi kan tadi sudah kita belajar bahwa ini Allah yang kasih pahalanya langsung, dan itu kita nggak usah merasa ih lebay banget sih lo ya selalu maafin orang, nggak lebay lagi ya. Uswatul hasanah kita Rasulullah SAW orangnya begitu ya. Jangan mau tahu lo maafin lo gitu ya. Ya kadang-kadang sahabat-sahabat kita atau orang-orang sekitar kita bilang seperti itu karena dia sayang sama kita juga. Kenapa? Karena dia nggak mau kita diinjak-injak. Tapi kalau kita pikirkan lagi tentang memaafkan, ini sesuatu yang luar biasa. Hanya kita juga hargai orang-orang yang mengatakan jangan mau maafin. Kita hargai saja karena dia juga bela kita sebetulnya. Hanya saat itu pun dia sedang marah sudah. Bahkan kita perlu maafin juga orang yang ngajarin kita untuk jangan maafin. Kita belajar juga untuk ya Allah saya maafin nih. Kenapa? Diajarin saya supaya nggak maafin orang lain itu, ya. Itu kita harus sadar. Nah, dan untuk sadar itu memang perlu hening sejenak. Kalau kita apa-apa terburu-buru, makanya nggak ada waktu untuk memaafkan diri, memaafkan orang lain. Hening sejenak. Ya? Duduk manis. Itulah makanya ya, di dalam Islam itu habis sholat kita duduk manis dulu sejenak. Itu ada waktu-waktunya, itu keren banget. Ramadan, 1 bulan duduk manis sejenaknya banyak. Karena nggak mikir apa-apa dulu, ya, nggak mikir lapar, nggak mikir haus, nggak mikir ya kencan dengan suami di siang hari, itu kita banyak waktunya, gitu. Ya, oke. Ini tahapan pemaafannya ya. Nah, jadi ini peristiwa, kemudian nanti diproses oleh ya ditangkap indera. Ingat di kepala itu terjadi proses yang diwarnai dengan apa? Dengan emosi. Ingat ya, ini kita terjadi sambungan-sambungan neuron membentuk memori. Ya. Namun ingat bahwa masih banyak sekali neuron-neuron yang belum terbentuk memorinya atau belum tersambung karena neuron begini di otak kita 100 miliar dan banyak banget. Satu neuron 20.000 ya potensi sambungannya. Makanya orang-orang mengatakan bahwa memang ya kata para ahli otak ini nggak bisa digantikan lagi. Misalnya kalau kita menghardik anak, marahin anak, ini terjadi loncatan listrik dan dia terjadi hangus. Tapi memang dia udah nggak bisa diapa-apain di situ gitu. Tapi di sambungan lain yang baru itu kita bikin baru. Kita bikin memori baru, memori yang mendapatkan bahwa oh kalau dia begini maka saya harus begini sama adik saya, sama orang ini, sama orang itu. Ya udah bikin memori baru. Ya, itulah sebuah kreativitas otak kita. Ya. Nah, nanti ya ingat, ini kan baru mekanisme otak, nanti mekanisme pembuluh darah yang ada hormon-hormonnya, ya itu akan memberikan satu backup ya masuk. Nanti ada hormon kita tahu di sini ada pituitary masuk ke sini, jantung, wah pokoknya deh. Dan akhirnya tindakan kita ya tindakan bijaksana, insya Allah. Ya ini yang terjadi ya di otak kita. Oke, aduh. Mau pecah kepala saya Bu Isa. Wes, kenapa Bu mau pecah? Ini mikirin orang ini, mikirin suami saya, mikirin anak-anak saya, mikirin mertua saya, mikirin ipar-ipar saya. Itu biasanya kalau istilah mau pecah itu mungkin capek banget, penat banget. Makanya diam dulu bentar. Istirahat aja dulu. Nah, kan ada Bu Isa suka kasih tahu gitu ya. Udah istirahat aja dulu. Ya, relax istirahat. Ya. Harus tidur Kak Bu Isa? Enggak perlu. Ya, duduk sebentar, relax, tarik nafas, nah itu istirahat.